Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, kedelapan Antam, ke-9 Inco, ke-10 TIN, ke-11 Sakra, ke-12 ESA, ke-13 Agi, dan terakhir NJKL. Sementara saya belum menggunakan Hotmira ya karena lagi offline, mungkin lagi maintenance, jadi saya coba untuk broker summary-nya tuh melihat di iPod. Ya, langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup menguat 5,6% ke harga 1.600 dan terlihat ada akumulasi lagi di Medco di hari Jumat itu dari CC 21 miliar, BK 19 miliar, AI 13 miliar, AK 11 miliar, dan KZ 10 miliar. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan nih, yang akumnya brokernya sedikit, yang jual brokernya banyak dan sedikit-sedikit ya. Ada satu broker aja yang besar buang barang, si CP, mungkin jualan ya, 42 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Medco dia mantul dari 1.500. Perkiraan saya dia itu bisa nge-swing bawah sekali lagi. Mungkin 1-2 candle baru nge-swing atas. Saya jaganya Medco itu di 1.460 sampai 1.400 area bawah ini nih. Ya jebol ini nih saya coba mulai entry sampai dia nge-swing 1.400-an. Ternyata nggak dikasih dia rebound. Ya, di grup juga saya infokan ya nawar di bawah aja. Tapi kalau ada yang nekat beli ya sudah profit. Kalau saya belum, karena memang belum kena harga entry saya. Dan ya ada saham yang lain yang lebih menarik menurut saya untuk beli daripada maksa beli Medco saat harganya seperti ini. Ya, seperti itu. Untuk Medco, kalau ini jalan mestinya bisa nge-swing atas lagi. Targetnya masih sama, ada peluang 1.800. Masih ada potensi upside mungkin 10% lagi ya. Kalau ISG bisa tembus 7.050 sampai 7.100, bahkan 7.130. Kalau ISG arahnya uptrend lanjut ke atas ya menarik ya. Kita lihat aja nih kondisinya untuk Medco. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, wah, bagus, koreksinya volume biasa. Ya biasalah candle merah 1 minggu, setelah 3 minggu dia hijau terus, wajar. Jadi masih oke, nggak masih oke. Tapi kalau baru beli ya hitung aja risk rewardnya. Mestinya ya belinya di 1.500 ini ke bawah ya. Cuman saya nyicilnya nawar. Ya itulah, kalau kita terlalu murah nawar, kadang nggak dikasih, kadang dikasih malah turun lebih dalam ya. Seperti itu memang. Kalau enak aja trading saham, cepet profitnya, gampang cari profit ya, mungkin nggak ada orang yang mau kerja kan, mendingan mereka trading saham di rumah kan, nggak keluar rumah juga dapat duit. Karena susah dan psikologis juga sangat berkontribusi, mengganggu yaitu karena ya mental manusia, psikologis manusia itu memang kalau yang nggak terlalu menjamin dan profitnya itu nggak pasti mereka banyak yang nggak mau, lebih memastikan yang pasti-pasti aja lah, kerja atau bisnis ya seperti itu. Padahal trading saham nih ya ibaratnya juga bisnis dagang saham, memang juga ada ruginya. Mana coba kasih contoh satu aja bisnis yang nggak ada rugi sekecil apapun, pasti ada. Entah itu barang expired, kalau yang dagang makanannya ada yang nggak laku, ada yang basi, apalagi ya banyak ya, mungkin nggak ada ruginya. Sekecil apapun pasti ada ruginya satu bisnis. Tapi kenapa mereka bisa bertumbuh, berkembang, bertahan? Ya karena mereka menguasai teknik, menguasai skill dalam menjalankan bisnisnya. Yaitu mereka belajar dari kesalahan yang masa lalu. Gimana cara ordernya, gimana cara masaknya, gimana biar mempertahankan nggak basi, mempertahankan ya seperti itu. Ya, sama aja, cuman memang saya akui untuk trading saham ini psikologis bermain ya. Karena kita yang mungkin nggak jual bisa aja bulan depan profit. Nah itu yang mengganggu kan. Beda cerita makanan kalau sudah basi ya basi, mau nggak mau dibuang. Kalau belum bisa dipanasin ya udah buang, yang pastinya rugi langsung hari itu. Tapi kalau trading saham itu kan belum terrealisasi ya belum rugi. Di situ psikologis bermain ya, mengganggu. Makanya kalau mau belajar ya belajar disiplin dan seperti robot, pelan-pelan pasti bisa ya.
Kalau dibilang orang ini dilukis-lukis Bandar, enggak, psikologis terlihat juga di chart. Kalau memang sahamnya naik ya naik aja. Ya, Bandar juga narik kan pakai duit. Masa dia baru narik dari, misalnya dia narik baru dari 850, jualan dari 1000. Kalau targetnya masih banyak, duitnya juga masih banyak, tarik atas dulu. Kalau bisa jual di harga tertinggi yang mereka mau. Ya, sesuai dengan budget mereka narik barang itu. Nah, seperti itu kan ada skenario-nya juga. Mereka narik ke atas, turun dulu, kerek lagi sambil jualan kah, atau jualan nanti di atas sambil turun sahamnya. Ya seperti itu. Tetap carinya untung juga. Apakah mereka ada rugi? Kalau yang pernah jadi Bandar mungkin tahu, pasti ada ruginya. Nggak mungkin nggak rugi ya. Atau rugi-rugi kecil lah. Kalau sempurna sih mustahil ya, seperti itu. Jadi untuk Medco arahnya 1800. Jadi seperti itu untuk Medco, menurut saya sangat berpeluang Medco ke 1800. Tinggal lihat resisten minornya di 1700 mantul nggak, atau dia akan konsolidasi. Pokoknya hati-hati sudah untuk Medco. Harga atas memang masih bisa nge-swing atas, tapi tetap ada resiko kalau baru beli harga sekarang. Kalau menurut saya ya beli di 1500, kalau bisa tembus 1700 hot, kalau nggak bisa tembus TP dulu. Bisa jadi dia konsolidasi, bisa ditektokin, beli support, jual resisten. Semudah itu kalau melihat chart ya. Tapi realnya saat dia disupport pasti keganggu psikologis, beneran bertahan nggak atau jebol ya, seperti itu ya. Pokoknya belajar aja terus ya, kendalikan psikologis, disiplin dengan trading plan. Dua itu aja kuncinya. Dan yang paling penting juga, dan menggambar support resisten. Perlu nggak sih indikator? Ya perlu aja, coba-coba aja semua indikator mana yang cocok. Tapi jangan semuanya juga dipasang di situ ya, bakal pusing Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Untuk Medco, langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup di harga 412, malah terkoreksi tipis 1%. Kalau Elsa itu memang ada distribusi nih ya. 10 broker jualan yang nampung tipis-tipis dan banyak. Langsung saja katakannya Elsa memang nggak mampu naik ya. Buang barang, tapi kemungkinan besar Elsa itu ada potensi konsolidasi. Risknya sebenarnya kecil aja nih. Kalau dikasih murah ya, tapi ya resikonya kalau nawar di bawah, tiba-tiba dia Senin rebound ya ketinggalan lagi. Resistennya masih sama 430, 440 itu, dan support yang menjadi sandarannya sekarang itu 400 saja pakai. 400 harus dijaga, jebol itu ya, tren uptrendnya ini patah nih ya, tren uptrend ini patah. Ya udah turun dulu. Jadi kalau mau beli ya coba nyicil beberapa papan, pasang aja bid, ngantri ya. 412, 410, 48, 406, 404, 400. Bisa piramida ke bawah makin besar ya, sesuaikan lot Bapak Ibu. Atau lamsam, yang penting kalau berani beli lamsam di 412, yang penting siap stop loss kalau dia gagal bertahan di 400. Itu aja ya, tergantung mana yang cocok strateginya. Apakah beli nyicil, beli lamsam, seperti itu. Untuk Elsa, kalau menurut saya masih akan konsolidasi, akan bertahan di atas 400. Jadi kesempatan menurut saya buy on weakness, buy on support kalau dia ke area 400-an. Tapi ini disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Pegas yang ditutup menguat 0,4% ke harga 1380. Langsung saja katakannya, Pegas juga masih ada distribusi. Gimana sih melihat distribusi ini ya Bapak Ibu? Lihat yang kolom merah ini brokernya sedikit, berarti itu distribusi karena yang nampungnya banyak. Beda cerita akumulasi. Akumulasi itu yang nampungnya sedikit ya brokernya, yang jualnya banyak, itu namanya akumulasi. Langsung saja katakannya, Pegas belum di atas 1400, belum menarik. Kita lihat aja minggu depan tembus nggak 1400. Titik amannya itu 1400 nih, sudah saya gambar nih. Titik aman ini bisa jadi nanti kalau minggu depan Senin Selasa dah ke nge-swing atas, bisa pola cup and handle seperti ini gambarannya. Nah ya, ini bisa jadi swing low asalkan minggu depan konfirmasinya nggak boleh nggak ya, tembus 1400. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang candlenya belum bagus ya, hammer terbalik, tapi nggak masalah. Menurut saya menarik. Kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan, saya mau beli dulu aja, ya boleh. Jebol 1340 boleh stop loss.
Terus sekarang di bawah 1300. Pokoknya lemah lah kalau dia double 1330. Apalagi minggu depan turun, ya udah selesai. Menurut saya bisa nge-swing bawah. Jadi kalau mau bagus, minggu depan Pegas harus rebound. Jadi seperti itu. Untuk Pegas, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup menguat tipis 0,3% ke harga 1575. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PGO itu ya ada akumulasi. Karena yang jualannya itu banyak broker yang nampungnya tipis-tipis ya. Dan jarang retail pakai itu. AK, DP, YB ya, top 3 bayarnya. Langsung saja ke teknikalnya. PGO udah di atas, dah di pucuk ya. Dia mau nembus 1600-nya, peluang tembus gak ada, peluang sih tembus. Karena dia mau bentuk higher low. Tapi PGO kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Ya silahkan aja, yang penting tahu di mana trading plan-nya, di mana harus stop loss. Kalau nggak mau stop loss, di mana harus price down. Atau kalau nggak pakai dua-duanya, mau hold sampai profit, yes. Satu-satunya kunci sabar. Nggak perlu pakai analisa teknikal, nggak perlu belajar, pakai sabar aja. Kalau mau beli asal profit, uangnya uang dingin, ya cuman kuncinya ya sabar, nggak ada cara lain. Kalau PGO, Borneo Trader tuh udah beli di bottom, pas benar bottom ya, itu spekulasi buy, melihat dia membentuk swing low, kayaknya bertahan, ya udah spekulasi buy di tanggal 14 dan sudah profit, beli di 1200 sampai 1160. Dan sekarang floating profit. Dan menariknya ya, PGO nggak ganggu psikologis. Apa sih ganggu psikologis atau apa nih? Yang ganggu psikologis tuh yang seperti ini nih. Pas dia naik breakout, nah naik turun nih kan ganggu psikologis. Apalagi belinya mepet antara benar naik apa turun ya. Ini kan nggak ganggu psikologis dia. Pas beli langsung besoknya naik 15%, 15%, habis itu naik 8%, ya udah follow the trend. Tinggal nanti kalau ganggu psikologis tuh kalau dia jebol 1420. Nah itu mungkin ganggu psikologis. Tapi ya syukurin aja. Kalau memang harus profitnya sisa 14%, ya TP aja. Atau nanti lihat keadaan di atas. Ya sekarang floating profit 28%. Nah misalnya yang pengen naik lebih tinggi, PGO-nya kan pas dia turun 16%, Bapak Ibu hot aja nih, masih ditoleransi. Jebol supportnya 1400. Sisa 12%. Biasanya di sini keganggu lagi psikologisnya. Pasti bermain lagi harapan dan penyesalan itu muncul. Kenapa? Karena pasti nyesal, kenapa saya nggak jual pas dia 28%. Saya hot dan sisa 12%. Jadi pasti lebih besar peluang Bapak Ibu akan hot. Karena merasa rugi. Ya rugi yang sebenarnya itu rugi baru floating. Padahal kalau Bapak Ibu mau merealisasikannya, ini Bapak Ibu itu profit 11%. Tapi ya karena tadi psikologis merasa rugi. Harusnya profitnya 28%, menyesal nggak TP, akhirnya turun di hot, berharap dia balik lagi ke atas. Ada yang seperti itu? Pasti banyak. Pasti ada. Saya juga dulu seperti itu ya. Setelah saya pikir-pikir, wah itu ngapain saya bikin rugi? Itu kan baru. Itu kalau saya syukuri ya saya jual aja di atas. Seperti itu ya. Nah itu ya, jangan merasa rugi. Kalau memang jebol support, TP dulu aja. 11%, 10% itu profit walaupun kecil. Ya, nilai uang Bapak Ibu itu bertambah 10% lagi. Ya udah, jangan nyesal. Jangan nyesal nanti karena dulu-dulu saya TP dia naik lagi. Nah, muncul lagi di situ harapan dan penyesalan. Nah, dua ini yang memang harus dikendalikan. Jangan ada muncul penyesalan dan harapan lagi. Ya, harapan boleh nggak? Ya boleh berharap kalau masih di dalam area trading plan. Kalau di luar trading plan ya jangan. Seperti itu. Ya. Itu yang keseringannya. Bahkan sering ibu-ibu juga curhat sudah profit 20%, 50% balik minus. Ya itu memang psikologis harus bisa Bapak Ibu kendalikan. Itu kuncinya. Ya, seperti itu. Untuk PGO, kalau kondisi seperti ini ya coba-coba aja kalau Bapak Ibu nekat ya. Tapi ya supportnya 1400 itu yang harus dijaga. Karena yang beli di area bottom ini pasti sudah jaga-jaga profit taking. Kalau misalnya memang ada guyuran nggak kuat di area atas ini. Ya selama di atas 1440 mungkin masih hot. Ya, seperti itu untuk PGO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 3240.
menguat 0,9%. Langsung saja ke teknikalnya, MDKA ada akumulasi ya, terlihat brokernya sedikit yang hijau, yang jual banyak broker, dan yang nampung cukup besar itu ada JetPay 19,2 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MDKA cukup bagus, dia mantul dari 3.200 ya. Wah, ini sih swing low, kemungkinan besar swing low nih. Menarik nih MDKA. Ada peluang sih ke atas ya. Saatnya lah nih dia bangun, mematahkan downtrend, tembus 3.400, minggu depan 4.000 arahnya. Peluang besar tapi disclaimer ya. Risknya kecil juga nih, kalau Bapak Ibu berminat ya atur aja bagaimana strateginya. Pokoknya jebol sekalian 3.000 itu juga boleh 8%. Tapi ya semestinya kalau dia jebol 3.200 tuh udah lemah. Nggak perlu tutup aja nih, ganggu psikologis. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi terkait 3.000 ya silahkan juga. Tapi sudah indikasinya lemah ya. Kalau minggu depan dia jebol 3.200. 3.200 harus dijaga. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya bagus, menutup penuh candle minggu sebelumnya dan membentuk higher low. Jadi menarik untuk MDKA, diperhatikan tapi disclaimer. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup menguat 1,6% ke harga 930. Langsung saja ke teknikalnya, MBMA ada akumulasi juga ya, kelihatan nih. Pokoknya Bapak Ibu tuh lihat aja, kalau sellernya banyak broker panjang dan bayarnya tuh sedikit broker, itu bisa pertanda akumulasi. Kalau nanti yang nampung banyak yang beli dan yang jual sedikit, nah itu distribusi. Ya, ini terlihat juga KZ, AZ, AK, BK, AI, JetPay yang akumnya dan lumayan besar. Ya, 6 miliar, 32 miliar, 3,2 miliar, 3 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA bagus, masih ke atas ya. Peluang besar sih all time high. Peluang besar, tapi disclaimer ya, kalau baru beli harga sekarang, hitung aja risk rewardnya. Akan cetak rekor baru di atas 960. Mungkin akan ke 1000 MBMA. Tapi disclaimer, harga sekarang kalau mau pakai support 900 itu boleh. Atau ya tergantung Bapak Ibu lah. Ini konfirmasi swing low ya, mungkin dia akan membentuk wave 3 habis itu wave 4 dan wave 5. Ini kan wave 1, wave 2, swing low-nya di 825 terus wave 3. Ini sepertinya sih wave 3 untuk MBMA seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Antam yang ditutup menguat 0,8% ke harga 1.850. Langsung saja ke teknikalnya, kalau Antam nih seimbang antara yang akum dan distribusi. Tapi lihat harga atasnya sama aja. Ya, kiri kanannya hampir sama, tapi terlihat memang walaupun sama brokernya, tapi yang jualan itu broker BB, BK, OD, JetPay, YJ, yang nampung ya seimbang aja. Hampir ada juga broker asing. Ya berarti seimbang ya untuk Antam. Langsung saja ke teknikalnya. Antam harusnya bertahan di atas 1.800, peluang besar sih nge-swing atas. Tinggal lihat besok Senin. Kalau beli nggak harga sekarang, boleh beli. Tapi disclaimer ya, pokoknya jebol 1.800 tinggalin aja, nggak usah mikir panjang. Tapi kalau Bapak Ibu mau hot dan average down silahkan. Tapi kalau mau belajar trading dan pakai stop loss ya tutup di bawah 1.800. Menurut saya sih tinggalin dulu aja untuk Antam. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Inco yang ditutup menguat 0,4% ke harga 5.700. Langsung saja ke teknikal. Nah, Inco ada akum, tapi lihat atasnya. Atasnya hampir seimbang ya. Kita lihat aja nanti bagaimana kondisi Inco. Kalau menurut saya Inco menarik. Langsung saja ke teknikalnya. Inco kalau saya sih tunggu dia balik ke 1.800. Itu titik aman pertamanya. Tinggal lihat ya, Senin balik nggak di atas 1.800. Kalau dia balik ke atas 1.800 menarik. Kalau mau beli ya buy on breakout. Kalau beli harga sekarang tinggal, kalau gagal koreksi cukup dalam tinggalin aja. Tapi lebih konfirmasi kalau dia tembus 5.800. Siap-siap nge-swing atas, targetnya itu 6.000 terdekat, bahkan 6.200 itu sampai 6.400 arah swingnya kalau jalan ya untuk Inco. Tinggal lihat Senin Selasa tembus 5.800, menarik untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Tins yang ditutup terkoreksi 0,6% ke 810. Langsung saja ke teknikalnya. Oh, kalau Tins ini terlihat banget ya distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Tins distribusi tapi nggak masalah. Di atas 800 Bapak Ibu kalau mau beli silahkan boleh. Tapi disclaimer, menarik nih untuk Tins. Kalau minggu depan dia hijau. Pokoknya Senin hijau tuh menarik. Apalagi tembus 830, 840-nya. Ya, kalau mau pakai 780 gagal bertanda atas itu tinggalin aja. Berarti ya sekitar 4% lah kalau Bapak Ibu mau stop loss. Tapi disclaimer ya untuk Tins. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Akra yang ditutup menguat
1,7% ke harga 1475. Nah, ini yang kalau dilihat yang distribusi ya, broker yang jualan sedikit, yang nampung banyak. Kalau Akra broker summary-nya sama besar aja dan atasnya juga ya sama seimbang. Jadi nggak ada jual beli. Jadi ya menurut saya nggak ada akumulasi dan distribusi, kiri kanannya sama. Langsung saja katakan, wah Akra sih bagus, swing low, peluang besar ya. 1440 jaga jalannya tetap sama 1400 itu harus bertahan di atas itu. Kalau ini jalan minggu depan tembus 1550 menarik. Kita lihat aja ya, tembus 1550 menarik minggu depan untuk Akra. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, Akra koreksi biasa, volume kecil, ya harusnya sih dikonfirmasi ada candle hijau minggu ini. Kalau bisa tembus 1550 menarik Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup terkoreksi 1,9% ke harga 755. Langsung saja ke teknikalnya, ESA didistribusi. Ada JetPay yang distribusi 5,9 miliar. Yang paling besar nampungnya cuma CC 1,85 miliar dan lainnya broker-broker biasa. Ya, langsung saja ke teknikalnya. ESA wajar karena profit taking tapi nggak masalah menurut saya 750 nih. Langsung saja ke teknikalnya, ESA gagal ya. Kalau mau nawar di 700 720 atau cicil dulu bisa ya. Menurut saya masih bisa, jelek-jeleknya dia konsolidasi. Jadi kalaupun ada koreksi lagi ya akan susah menembus 800-nya kalau dia turun ke bawah. Jadi kalau mau bagus ya memang 1-2 hari ke depan Senin Selasa langsung rebound. Bisa aja ESA nih seperti Medco nggak nyampe di bawah 1450 dia udah rebound dari 1500. Nah, ini bisa aja dia di 750. Support minor nih 750, tapi support kuatnya itu ada di 700. Nah, bisa mantulkah? Kita lihat Senin gimana kondisi ESA ya. Siapa tahu seperti Medco rebound di tengah-tengah ya. Untuk ESA seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada AGI yang ditutup terkoreksi 0,3% ke harga 1860. Kalau di broker semuanya AGI, aduh, ada distribusi tapi juga likuiditasnya tipis ya. Sepertinya sih AGI disupport ya 1860 ya. Nah, ini area support ya. Ya kita lihat aja lah. Kalau Senin hijau sih bagus karena dia 2 hari koreksi volume kecil walaupun memang MACD sudah dead cross dan bar chart di bawah 0 terbentuk. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang spekulasi baik di hari Jumat kemarin itu nggak masalah. Kalau dia turun 2%, 3% dengan kondisi chart seperti ini ya, untuk AGI ya 3% tinggalin aja. Udah, jangan diharap-harap lagi. Itu aja ya, tapi disclaimer ya, kalau yang mau pakai stop loss, kalaupun mau kasih toleransi 4%, 5% juga silahkan. Ya nggak harus juga ya, tergantung Bapak Ibu. Kalau mau mepet ya 2%, 3% stop loss. Tapi kan nanti siapa tahu dia mantul ditarik. Nah ya itu tergantung Bapak Ibu. Kalau mau ditoleransi 5%, 4-5% silahkan juga. Ya seperti itu lagi. Langsung saja ke saham terakhir, ada NCKL yang ditutup menguat 2,7% ke harga 1150. Langsung saja ke teknikalnya, NCKL ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, NCKL bagus. Ya, harusnya sih masih nge-swing atas. Targetnya masih sama 1250 sampai 1280. Bahkan mungkin bisa all time high. Ya, tapi disclaimer, sekarang support yang harus dijaganya itu 1090. Gagal bertahan di atas itu ya akan turun bisa ke 1000, bahkan bisa lebih dalam. Bisa 950 untuk NCKL. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia naik terus, volume juga masih oke. Ya, masih aman lah di atas 1100 untuk NCKL. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.